وليا مرشدا ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ثم قال أيضا في آية أخرى إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أهلا وسهلا Ustaz Gaza. Nanti setelah saya mengisi Ustaz Gaza kita kasih kesempatan. Fadhal Ustaz, Fadhal Ustaz Gaza. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Rasul Mukarramin wal Mukarramat, orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidzah, wabil khusus Pak Pengurus Masjid Rawdatul Jannah dan Pak Imam, sahabat dekat, sahabat karib yang sudah lama sekali berkenalan dengan beliau Ustaz Zainal ini. Sebelum saya mengenal hubungan baik dari Arab Saudi dulu, dari Malaysia, saya sempat kerja di otorita sama-sama beliau mendirikan Badan Pardu Kifayah Batam. Banyak panjang ceritanya Badan Pardu Kifayah Batam ini, tapi tidak sampai sekarang tidak eksis lagi. Jadi siapa yang meninggal di Batam ini kami gratiskan pada waktu itu. Tapi saya sepakat sama kawan-kawan yang lain itu diserahkan nomor telepon yang bisa dihubungi itu secara jadi setiap malam saya dihubungi sama orang yang meninggal. Kami biar saja di rumah. Kemudian Ustaz Syarif juga sudah lama kenal beliau, sama-sama di Universitas dan sekolah serta seluruh pengurus masjid, ketua pengurus masjid, serta seluruh jajarannya, Pak RT, Pak RW, para asatidzah, alhamdulillah ini datang bersama kita, Ustaz Gaza, Ustaz Abdul Tidur juga, Fadhal dan Terussalam. Jadi ini bukan lagi trio ceramahnya. Saya tidak akan berlama-lama. Serta seluruh hadirin, muhadirat dan besar dan populer dan sebut nama semua yang hadir pada pagi yang berkah ini, insyaallah berkat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta semua pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi ini. Saya terlupa menyapa ketua PSN Pejuang Suku Bangsa dan seluruh anggota Pejuang Suku Bangsa yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin Bapak bisa lihat yang pakai tidak semuanya yang pakai kompi Pejuang Suku Bangsa PSN. Kalau tidak salah belum pernah hadir di sini juga, sama-sama
Jadi kami berkeliling ke masjid-masjid Bapak Ibu sudah 130. Ini masjid jadwal kami keliling sudah 132 masjid seluruh kota Batam. Sudah sampai ke jembatan 4 2 kali ke sana. Kalau dari rumah, kalau ke jembatan 4 jam 3 tuh ada. Pernah ke Bangkalan, pernah ke seluruh di Pulau Batam, tapi belum seluruh masjid karena masjid di Batam ini lebih dari 700. Kalau sama musolanya 1.300-an ini masjid. Kalau 132 berarti baru 10% dari 1.300 di masjid dan musola di Batam. Doakan kami istiqomah, semoga kami senantiasa bisa mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk bangun subuh. Kami punya moto tadi seperti yang disampaikan Ustaz Muslim, sholat Jumat, sholat subuh seramai sholat Jumat. Subhanallah, sholat subuh seramai sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau kita sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat, orang-orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi, takut dulu sama orang Islam. Kalau sekarang dia masih lihat orang Islam masih banyak yang tidur daripada yang bangun. Orang Islam belum bangkit. Jadi kita punya moto, kita mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk sama-sama bangun subuh. Kita mulai aktivitas kita selama 24 jam dengan kita mulai aktivitas kita dengan masjid, di masjid, dan kita akhiri juga dengan di masjid. Yaitu kita mulai dengan sholat subuh, kita akhiri dengan sholat isya. InsyaAllah bangkitan umat Islam khususnya di Pulau Batam dan umumnya di seluruh Indonesia dan di dunia ini InsyaAllah akan nampak. Takbir, Allahu Akbar. Momen kita pada hari ini subhanallah tak terasa umur jalan terus. Untuk umur diri kita, umur dunia ini pun sudah hampir-hampir di penghujung, karena kita juga sudah di akhir zaman 1442 Hijriah. Artinya memang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya ingin bicara masalah sejarah saja. Nanti Ustaz Abu Barza sama Ustaz Abdul Latif bicara hikmah dan yang lainnya. Bicara masalah kebangkitan umat. Semangat kalau Ustaz Abu Barza. Ustaz Abu Barza ini dicap Ustaz radikal. Memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan ataupun menetapkan ketika bermusyawarah dengan para sahabat. Di sana ada Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menetapkan kalender Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita sekarang hitungannya sudah 1442. Tapi walaupun demikian, kita di Indonesia ini, walaupun kita punya kalender Hijriah, kita orang Islam sebenarnya punya kalender Hijriah, tapi di negara kita masih menggunakan, khususnya pemerintah menggunakan kalender Masehi. Masehi dirujuk kepada lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu sudah 2020 tahun Nabi Isa lahir. Nabi Isa umurnya sudah 2020 tahun. Apakah Nabi Isa wafat? Tidak. Ini keyakinan umat Islam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan. Ada salah seorang pengikutnya yang diserupakan seperti Nabi Isa, maka itulah yang dibunuh, itulah yang disalib. Nah, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di penghujung akhir dari dunia ini dan menjadi tanda-tanda besar kiamat, Nabi Isa akan turun ke dunia, akan membunuh Dajjal. Nah, hadirin wal hadirat yang rahimahullah, kalender Hijriah
dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menetapkan, setelah bermusyawarah dengan para sahabat, khususnya ada Sayyidina Utsman dan Ali tadi serta para sahabat yang lainnya. Ketika itu menetapkan kalender itu kalau bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu memang sudah dipakai oleh orang-orang Arab Jahiliyah sejak lama. Jadi sebelum datangnya Islam sudah ada bulan Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah, dari Muharram sampai Zulhijjah itu sudah dipakai oleh orang-orang Arab Jahiliyah. Tapi ketika datangnya Islam, Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu belum menggunakan kalender Hijriah, belum ada kalender Islam. Tapi bulannya sudah dipakai. Bulannya saja hitungan bulan. Tetapi tahunnya tetap merujuk kepada tahun sebelumnya. Tahun-tahun yang dipakai sebelumnya. Ada tahun termasuk diantaranya tahun Masehi. Nah, maka ketika Umar bin Khattab memutuskan atau menetapkan kalender Hijriah, Rasulullah ini diambil, disepakati mulai hijrahnya Rasulullah SAW. Ada yang mengusulkan dari wafatnya Rasulullah, tetapi karena Umar bin Khattab mengatakan ini adalah tahun kesedihan, tidak mungkin kita buat menjadi titik awal. Kemudian ada yang memutuskan, ada yang memberikan ide dimulai dari ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi di Mekah ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira. Tetapi tanggal ketika turun wahyu itu tidak jelas, tidak tepat. Akhirnya yang benar-benar sudah jelas yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ada yang mencatatnya, momennya tepat, maka itulah diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dimulailah kalender Hijriah itu dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, para sahabat kaum muslimin dan juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW hijrah, saya ingin sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW ini disuruh oleh Allah hijrah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Ketika Rasulullah SAW mau meninggalkan Mekah, Rasulullah menghadap Mekah. Rasulullah akan hijrah bersama Abu Bakar, sahabat karibnya. Kemudian ada seorang penunjuk jalan, orang ini penunjuk jalan yang tahu jalan tikus. Kenapa? Karena Abu Jahal itu sudah mengumumkan beserta seluruh pembesar Quraisy pada waktu itu, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup ataupun mati, kalau mati bawa kepalanya, itu dikasih 100 ekor unta. Maka semangat orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy mengejar Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dicarilah siapa yang bisa menunjukkan jalan tikus yang bisa sampai ke Madinah, diambil jalur di laut. Nah, kemudian Rasulullah SAW menghadap ke Mekah ketika sudah mulai keluar dari Mekah. Apa kata Rasulullah? Wahai Mekah, tempat kelahiran, seandainya aku, sambil meneteskan air mata, seandainya aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah, maka aku tidak akan meninggalkan. Subhanallah. Jadi memang Rasulullah SAW hijrah itu ke Madinah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Nah, kembali lagi tadi, ketika Rasulullah SAW berada di Mekah selama 13 tahun,
Rasulullah SAW dalam dakwahnya pertama mulai perlahan-lahan di kalangan keluarga, kemudian di kalangan para sahabat, kemudian turunlah ayat disuruh untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Tetapi jelas-jelas karena dakwah itu dihalangi oleh pembesar-pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy pada waktu itu, yang notabene juga adalah para pamannya Nabi Muhammad SAW sendiri, maka memang dakwah itu tidak bisa berkembang ketika itu. Selama 13 tahun, maka terjadilah ada hijrah pergi ke Habasyah. Hijrah pergi sebelum Rasulullah SAW hijrah itu sudah ada yang hijrah ke Madinah. Kemudian baru Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. 10 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah, subhanallah, berkembang pesat agama Islam. Mulai dari penyebaran agama Islam keluar daripada Jazirah Arab, sudah pergi ke daerah Damaskus, Syria. Bahkan kalau di zaman Umar bin Khattab yang bisa membuka Palestina, Yerusalem, yang ada Baitul Maqdis di sana, ada Bethlehem, dan ada menurut orang-orang Yahudi di sana ada istana Solomon. Jadi ada 3 tempat suci umat Islam, umat Nasrani, dan umat Yahudi. Maka di Palestina itu, di Yerusalem itu, sampai sekarang tidak akan aman. Kenapa? Karena tiga agama ini mengklaim tempat suci mereka, masing-masing ingin berkuasa di sana. Tapi ketika Islam yang menguasai, subhanallah, semuanya damai. Ini termasuk apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika pertama sekali membuka Palestina, dan begitu juga setelah itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun ada perang salib, tetapi bukan orang Islam yang ingin memerangi, tapi orang salib lah yang memerangi umat Islam pada waktu itu. Nah, kembali lagi sejarah berkaitan dengan Rasulullah SAW hijrah ini. Balik lagi ke kalender Hijriah tadi, sudah 1442 Hijriah kita Rasulullah SAW melakukan hijrah, maka dihitunglah menjadi kalender umat Islam. Nah, berbeda antara kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah itu ada penanggalannya itu ada 29 atau 30 di dalam 1 bulan. Kalender Masehi itu 30 atau 31. Maka ada 365 hari di dalam 1 tahun itu. Kalau kalender Masehi, kalender Hijriah, kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah 360 tahun. Jadi memang ada perbedaan perhitungan. Kenapa? Karena hitungan kita berdasarkan perputaran bumi dengan bulan. Bulan ini kalau kalender Hijriah ini hitungan masuk hari berikutnya itu adalah ketika terbenam matahari. Terbenam matahari. Maka masuk waktu maghrib itu sudah hitungan 1 Muharram. Kalau kalender Masehi hitungannya ketika jam 00. Itu perbedaan antara kalender Hijriah dan kalender Masehi. Saya ingat dulu waktu kuliah di Arab itu semuanya menggunakan kalender Hijriah. Jadi tak ada sama sekali yang ingat kalender Masehi pada waktu itu. Kebalikan ketika berada di Indonesia, kita tak ingat kalender Hijriah. Ini kalau pas ada momen-momen penting saja seperti ini, kita baru ingat di satu Muharram. Tapi kalau sudah lama berlalu nanti tak tahu tanggal berapa Muharram lagi. Tapi yang paling penting begini Bapak. Setiap kita ini punya HP, minimal ada aplikasi
kalender Hijriah di HP kita. Jadi ketika kita mau melihat, kenapa? Karena kalau kalender Hijriah ini kita pakai ketika kita mau puasa sunnah, mau hitungan 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan itu. Kalau kita tidak punya kalender Hijriah, kita tidak tahu. Karena berbeda dengan kalender Masehi. Tidak sama hitungannya, sudah jelas berbeda. Maka kita tidak boleh ambil puasa Ayyamul Bid itu di hari kalender Masehi. Kita harus pakai menggunakan kalender Hijriah 13, 14, 15. 1 Muharram kita harus ada kalender Hijriah. Tidak sama dengan hari ini tanggal 20 Agustus. Berbeda. Kemudian nanti ada puasa lagi 10 Muharram. Ada Taswa sama Asyura, 9 Muharram sama 10 Muharram. Kemarin ketika hari raya Idul Adha, semuanya menggunakan kalender Hijriah. Tapi kalau kita tidak punya aplikasinya, kita mau lihat kemana? Minimal pribadi kita, diri kita, keluarga kita menggunakan aplikasi kalender Hijriah. Kita terapkan itu di keluarga kita. Walaupun pemerintah kita ini perlu menerapkan kalender Hijriah, tapi minimal diri kita, keluarga kita, kalau bisa tetangga-tetangga kita pun kita ajak menggunakan kalender Hijriah. Insyaallah makin lama semuanya akan menggunakan kalender Hijriah. Nah, hadirin wal hadirat kepada akhwati jemaah terakhir, sebelum saya berikan waktu kepada Ustaz Abu Ghazal dan Ustaz Abdul Latif, semangat hijrah Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah rahimahullah. Kita ini di penghujung akhir ataupun di akhir zaman. Kita ingin umat Islam itu bangkit kembali, dan Rasulullah sudah menjanjikan itu. Kebangkitan umat Islam sudah dimulai dengan ditandai dibukanya ataupun dikembalikannya Masjid Hagia Sophia yang 86 tahun dijadikan museum oleh Mustafa Kamal Atatürk, Pak Muhammad. Kemudian sama Presiden Erdogan beberapa minggu yang lalu ataupun 1 bulan yang lalu, sampai 1 bulan, 3 minggu yang lalu itu dijadikan masjid kembali. Subhanallah. Ini tonggak mulai kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Maka kita harus menyambut itu. Nah, momen penting ini, kalender tahun baru Hijriah ini, 1 Muharram ini menjadi titik awal juga kebangkitan umat Islam. Semangat hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika hijrah tadi, saya ingin sampaikan tadi kenapa Rasulullah ketika sebelum hijrah itu menghadap ke Mekah dulu. Rasulullah itu bukan berarti tidak cinta sama tanah air, tanah kelahirannya, tapi karena diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah, untuk berhijrah, maka Rasulullah hijrah. Sama kita juga Bapak-bapak Ibu. Semangat dakwah kita kalau mentok di sini, jangan nunggu di situ, tetapi kita harus berpindah, kita harus berhijrah. Nah, semangat hijrah kita ini untuk kembali menjemput kebangkitan umat Islam. 1924 runtuhnya khilafah Utsmaniyah oleh Mustafa Kamal Atatürk. Kemudian kata Rasulullah, setiap 100 tahun akan muncul pemimpin yang adil, pemimpin umat Islam di dunia ini. 2024 di Indonesia akan terjadi apa? Akan terjadi pilpres, pileg, legislatif, pilkada. Seluruh Indonesia 90% lebih. Mungkin ada beberapa 1, 2, 3 saja daerah yang tidak melaksanakan pilkada, tetapi mayoritas. Maka insya Allah dalam rangka kita menjemput kebangkitan umat Islam ini, Allah akan memunculkan pemimpin yang adil menguasai dunia ini dari Indonesia insya Allah di tahun 2024. Takbir! Allahu Akbar. Apa yang sudah dibilang masih sedang dimakan, kalau ada tersedak dan tersalah mohon saya dimakan. Saya berikan waktu kepada Ustaz Abu Ghazal, Ustaz Abdul Latif karena di belakang. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Doakan kami istiqamah menjemput kebangkitan umat Islam ini, mengajak kaum muslimin dan muslimat memulai aktivitas dengan sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa fa baina qulubihim bilimati wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz dan para asatidz yang lain. Alhamdulillah tadi saya putar-putar ketemu juga. Ini pakai bukan tetapi juga bukan. Saya pikir dulu. Saya dulu. Berbicara hijrah, panjang banget. Saya mengambil hijrah adalah pengorbanan. Kalau berbicara hijrah adalah sebuah perintah, sebuah syariat yang harus dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ayatnya demikian urutannya: iman, hijrah, jihad. Kalau perintah maka harus dilakukan. Ini tadi disebutkan sama-sama. Kalau bukan karena perintah, bukan syariat, maka aku tidak akan meninggalkan. Gitu. Seakan-akan berbicara dengan makhluk kepada orang-orang. Tetapi hijrah memang adalah sebuah pengorbanan. Jadi kalau kita baca sirah, begitu banyak sahabat Nabi yang hijrah itu tidak mudah perjalanan, baik itu yang ke Habasyah ataupun yang ke Madinah. Saya ambil contoh misalkan saya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar tidak ikut hijrah, tetapi dia pengorbanan. Ketika Asma binti Abu Bakar harus mempersiapkan makanan dan minuman untuk perbekalan Abu Bakar dan Rasulullah SAW hijrah, itu saya pikir sederhana, biasa saja. Jadi mempersiapkan bekal makanan dan minuman untuk Abu Bakar dan Rasulullah hijrah, saya pikir tidak sulit, mudah saja. Itu pekerjaan seorang wanita yang biasa mempersiapkan. Tetapi ketika Abu Jahal tahu sadar bahwasanya Abu Bakar juga hilang bersama hilangnya Rasulullah, maka Asma binti Abu Bakar didatangi oleh Abu Jahal bin Hisham. Ada yang tahu siapa nama asli Abu Jahal? Umar. Ketika didatangi oleh Abu Jahal bin Hisham, Asma binti Abu Bakar, seorang wanita, masih belia. Bisa bayangkan anak kita yang SMP ini. Abu Jahal yang bengis, zolim, tidak memiliki rasa kasih sayang kepada seorang wanita. Bertanya kemana ayahmu dengan kata-kata yang sangat kasar. Kemana ayahmu, wahai Asma? Asma berbohong dalam syariat, dalam siasat, dalam kondisi berperang syariat yang memperbolehkan berbohong. Saya tidak tahu ayahku. Ketika mengetahui jawabannya tidak tahu, apakah Asma binti Abu Bakar dibiarkan begitu saja? Ditampar sekeras-kerasnya dengan tenaga yang sekuat-kuatnya. Dikisahkan antingnya Asma itu terlepas dari telinganya. Bisa membayangkan bagaimana kasarnya Abu Jahal terhadap Asma. Pengorbanan fisiknya, terluka. Bahkan tidak lama kemudian Asma binti Abu Bakar didatangi oleh kakeknya. Kakeknya datang tergopoh-gopoh karena buta. Didatangi Asma binti Abu Bakar, ditanya, wahai cucuku, apakah benar ayahmu sudah pergi meninggalkan Mekah? Lalu apa yang ditinggalkan oleh ayahmu untuk kalian, untuk cucu-cucuku?
supaya kakeknya sendiri pun tidak menghujat ayahnya sendiri, anaknya. Maka diambil kerikil tanah buta, kerikil diambil dimasukkan ke dalam karung perhiasan, lalu diraih di tangan kakeknya, dipegangkan kepada kerikil yang dikumpulkan tadi. Ini kayak ayah meninggalkan, dipikirnya adalah harta yang begitu banyak. Kalau begitu kata kakeknya, kalau begitu tidak mengapa ayah meninggalkan dengan harta yang lebih banyak. Ya. Pengorbanan seorang asli sudah ditampar oleh orang yang paling jahil, maka disebut Abu Jahal. Sebelumnya Abu Jahal ini kan bernama Umayyah bin Hisham, gelarnya itu Abu Hakam. Abu Hakam orang yang biasa menentukan ada solusi permasalahan dia yang memberikan solusi. Saya ambil contoh yang lain, Abu Salamah. Ini kadang-kadang diceritakan oleh Rasulullah. Abu Salamah, ada yang kenal Abu Salamah? Abu Salamah ketika dia akan hijrah harus meninggalkan anak dan istrinya karena keluarga besar istrinya tidak mengizinkan Abu Salamah untuk membawa istri, tidak diizinkan. Begitu juga dengan anaknya. Tetapi yang unik, keluarga besarnya Abu Salamah juga membela Abu Salamah. Akhirnya terjadi perebutan tarik-menarik seorang bayi, anak Abu Salamah, bayi. Tarik-menarik, bisa membayangkan seorang anak bayi ditarik-tarik. Dikisahkan nanti anaknya Abu Salamah cacat tangannya. Dan akhirnya Abu Salamah harus pergi meninggalkan Makkah sendiri. Bisa membayangkan bagaimana harus meninggalkan istri tercinta dikarenakan keluarga besar yang tidak memperbolehkan, melarang untuk meninggalkan Makkah. Lalu juga begitu anak-anaknya yang menjadi buah hati. Kita saja mau keluar kota, sudah 1 hari sampai di luar kota, rasanya gimana gitu? Usah. Saya beri contoh terakhir biar ada waktu kita udah balik. Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi, dari namanya saja bukan sempat orang Makkah, orang Qur'an, orang pemalu. Ketika datang ke Makkah, Suhaib Ar-Rumi itu tanpa kekayaan, tetapi diberikan hidayah dan ditakdirkan oleh Allah, Suhaib Ar-Rumi menjadi kaya raya di tengah Makkah, jadi pedagang. Ketika mau hijrah dicegat oleh preman, dicegat oleh orang-orang Quraisy. Hei Suhaib Ar-Rumi, mau kemana kamu? Apakah kau ingin meninggalkan kota Makkah lalu membawa hartaku? Padahal kamu ketika datang ke kota Makkah, apakah kau tidak ingat ketika kamu datang ke kota Makkah dalam keadaan miskin? Apa jawaban Suhaib Ar-Rumi? Wahai orang-orang Quraisy, kalau aku tinggalkan harta ini, apakah kau lepaskan aku dan merelakan aku untuk hijrah? Iya, kata orang Quraisy. Ditinggalkan. Suhaib Ar-Rumi jalanlah dari Mekah ke Madinah hanya menggunakan pakaian yang melekat saja. Saya ingin berbicara tadi, hijrah adalah pengorbanan. Tidak mudah. Hijrah jangan digambarkan hijrah ke Mekah Madinah. Saya ingin mengajak, mudah-mudahan pandemi yang akan Allah Subhanahu wa taala kita berangkat umroh berjuang sungguh bangsa dengan majelis Masjid Raudhatul Jannah. Amin. Saya menantang, ayo kita nanti umroh bareng kita nampak jelas jalur hijrahnya sahabat dan Rasul. Dan yang lebih kurang ada sahabat saya yang dari Jakarta. Dia waktunya begitu banyak setelah menetap di Madinah. Dia pernah mencoba untuk napak tilas jalur hijrahnya Rasulullah. Terjal. Artinya apa? Hijrah adalah pengorbanan. Kita berbicara tadi, saya memberikan contoh Asma binti Abu Bakar, pengorbanannya dengan fisik dilukai oleh Abu Jahal.
Lalu Abu Salamah harus meninggalkan dua hatinya dan belahan jiwanya, yaitu istri. Lalu berbicara Suhaib Ar-Rumi harus meninggalkan hartanya. Tetapi kalau sudah ditakdirkan orang kaya, 5 sampai 5 dinas Suhaib Ar-Rumi menjadi saudagar kaya. Luar biasa ya. Saya ingin berbicara begini. Contoh-contoh sahabat ini, dan masih banyak contoh yang lain. Ali bin Abi Thalib, bagaimana pengorbanannya? Suruh tidur menggunakan jubah hijaunya Rasulullah, mau saja. Padahal taruhannya hadis. Tapi untungnya karena orang-orang Quraisy tahu ketika dibangunkan rumahnya Ali bin Abi Thalib, oh anaknya Abi Thalib ini gak tersentuh, gak dilukai sama sekali, karena mengingat jasa Abu Thalib terhadap orang-orang Quraisy. Tapi saya ingin berbicara begini. Kalau kita tadi saya berikan contoh 3, lalu masih ada para sahabat-sahabat yang lain yang mendapatkan penderitaan yang tidak sama. Puncak contoh pengorbanan dalam hijrah Rasul. Tadi disebutkan oleh sahabat-sahabat bagaimana Rasulullah perlu mempertaruhkan jiwanya dan bahkan mempertaruhkan kepalanya dengan 100 perbulan. Karena Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy lainnya menetapkan kepala Rasulullah hidup atau mati bisa membawa Rasulullah kembali ke Mekah dengan 100 ekor kuda. Begitu juga Abu Bakar yang menemaninya bertaruh nyawa dan pengorbanan yang begitu luar biasa. Saya mengutip para ulama mengatakan begini. Para ulama mengatakan mantaro kasyai'an lillah, gitu ya. Awadullahu khairan minhu. Siapa saja atau barang siapa yang meninggalkan sesuatu perkara karena Allah begitu, maka Allah akan ganti yang ditinggalkannya dengan hal yang lain. Maka lihat apa yang dikorbankan oleh para sahabat, apa yang dikorbankan oleh Rasulullah. Allah memberikan gantinya yang lebih. Boleh jadi di antara kita masih ada saudara kita, atau anak kita, atau keluarga kita yang masih terjebak dalam dosa, yang itu menjadi dosa maksiat yang menjadi kecanduan. Atau misalnya di antara kita ada yang masih dalam kondisi di tempat kerja yang penuh maksiat, penuh keharaman, atau ada orang yang berada dalam komunitas yang tidak baik, dan semuanya ingin hijrah, dan hijrah ini tidak mudah. Maka kita berbicara hijrah adalah pengorbanan. Kita boleh saja sekarang lebih baik daripada orang di luar sana. Kita merasa baik, tapi setan selalu memiliki langkah-langkah. Kalau tidak bisa, orang sudah hijrah ke masjid, tapi orang yang kembali masih diselewengkan oleh setan. Bahkan jangan sampai gara-gara sudah ikut pengajian subuh nafsa, sudah merasa paling berilmu, seorang sudah paling merasa paling baik, sudah merasa paling benar, lalu mengatakan kepada orang lain, orang bid'ah, apalagi orang-orang yang masih dalam kubangan dosa. Karena dakwah bukan memukul tapi merangkul. Jangan sampai gara-gara tetangga kita dan pernah kita ajak ke masjid, lalu kita jadi batu sandungan mereka jadi batu sandungan kita untuk tidak bisa melangkahkan diri kita ke dalam surga, padahal kita sudah bersama. Maka berbicara hijrah, yang paling berat adalah istiqomah. Pengorbanan sudah kita lakukan, tapi kalau tidak istiqomah, apalagi syaitan akan melecehkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, saya berikan waktu kepada Ustaz Adil. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man ya kayyada Ustaz Zainal Abidin Arifin Salih Ustaz Asab Masjid Ketua ulama yang ada di sini. Waktunya sisa saya. Mungkin sisa terus. Harganya kelamaan dulu, jatahnya diambil. Tapi saya kalau biar dia kalau jatah saya diambil dia masuk surga duluan. Amin. Kalau dia besok tidak. Jadi barusan bunyi itu waktu suruh. Iya. Suruh itu kan jam 6 lewat 2. Bukan. Udah lewat 4. Ulama kasih data pasti nasihat kita. Suruh itu jangan langsung sholat, tapi kasih jeda 15 menit ya, karena ada waktu sak. Kalau kita langsung sholat, khawatir itu masih waktunya sak. Yaitu tanduk setan masih berdiri, maka dikasih nasihat ulama 10 atau 15 menit. Jadi waktu saya ada 10 atau 15 menit. Tapi ya kalau mau pulang juga ada yang pulang silakan. Teman-teman, ketika kita berbicara hijrah itu tidak migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, beliau ada satu perawi ucapan beliau yang mengatakan la hijrata ba'da hijratu ummati ila syam min asy-syam ila syam. Hari ini setelah ini sudah tidak ada lagi hijrah. Setelah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi. Sedangkan hijrahnya umatku bukan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik, dari hal-hal yang kurang baik kepada hal yang mendatangkan manfaat. Itu hijrah kita hari ini. Maka buat kita yang hari ini atau kemarin-kemarin masih malas sholat tahajud kayak saya, ya, mari kita tingkatkan sholat tahajud. Setuju? Buat orang-orang atau kita yang masih sholat subuhnya malas berjamaah, ya, karena mulai hijrah kita hari ini, mari kita tingkatkan mulai hari ini kita niatkan sholat berjamaah di masjid setiap waktu. Setuju? Dan karena ini hijrahnya Nabi SAW bagi antum sekalian, tapi kami yang masih malas bersolawat kepada Rasulullah SAW, mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang pasti solawatnya 10 tingkatkan jadi 100. Setuju? Yang 100 tingkatkan jadi 200. Yang 200 jadi 300. Sampai usahakan tiap hari 1000 solawat. Setuju? Setuju. Siapa yang sanggup 1000 solawat tiap hari? Tunjuk tangan. Enggak. Allah Akbar. Harus ini. Sholat kepada Nabi SAW. Jadi bangun ketua KSN berapa waktu setiap hari sholat kepada Nabi SAW? Saya catat ya. Berapa? 5. Jabatan jawab. Berapa? Oh, berapa? 100, 200, 100. Antum tahu berapa? 1000. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Tidak ada yang 1000. Masih semangat aja. Bang Jajah berapa? 1000. Masya Allah. Kayak rumah, kayaknya insolanya lebih keras.
Ya usah Pak, salawat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah janjikan bahwa orang yang paling dekat nanti dengan beliau di kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Allah. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah SAW? Sudah 1400 tahun saja rasanya hati ingin selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi padahal kita tidak pernah lihat Rasulullah SAW. Tapi bayangan wajah beliau yang mulia selalu ada di hati kaum muslimin. Jangan teman-teman, ketika kita berbicara hijrah sebenarnya saya sudah memanfaatkan manfaat salah satunya tadi nama yang sudah dikenal yaitu Asma binti Abi Bakar. Dengan pengorbanan beliau seorang wanita dari rumah ke Guasur, ya, itu ambil ketika di Guasur Rasulullah dengan Abu Bakar berapa hari? 3 hari, jangan dijawab. 3 hari, 1 malam. Nah itu Asma binti Abu Bakar, beliau bawa makanan buat ayahnya dan Rasulullah. Ada 3 atau 4 orang yang perang di dalam jihad, 2 orang. 2 orang lagi siapa? Ini selain Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Ada 2 orang. Siapa? Iya, berbicara namanya. Namanya siapa? Yang satu namanya Abdullah bin Quraisy, penunjuk jalan. Yang satu lagi yang membalapkan kambing di bawah khusus siapa? Nah, Amir bin Khairah. Ya betul ya. Ini orang yang pernah dan Asma binti Abi Bakar. Ya. Dia bawa makanan yang tadi ditampar oleh jahat, tapi tetap bersemangat untuk Rasulullah dan ayah. Dibawa makanan, saking susahnya membawa makanan dan supaya diumpeti, dirobek selendang. Satu untuk ikat bajunya, satu untuk ikat makanan di depan. Ya. Itu yang disebut dijuluki oleh Rasulullah SAW Asma bin Tabain. Asma yang punya 2 selendang yang dirobek. Nah, saya ambil manfaat nama itu Asma bin Tabain. Saya jadikan nama anak saya ketiga. Wanita, ya cantik. Dia tadi bapaknya. Sekarang dia masih kuliah. Ya, tapi kalau ada yang lama saya terima. Tapi dengan syarat. Syaratnya nanti saya jamin. Kita masalah hijrah saja. Ini hiburan saja kita. Jadi hijrah itu sendiri sekali lagi ini adalah perjuangan. Bagaimana kita meningkatkan ruhiyah kita, nilai-nilai ruhiyah kita ditaqarrub ila Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dinamakan hijrah itu melainkan makin dekatnya nilai keyakinan, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memperingati hijrah, berbicara hijrah, makin jauh nilai keyakinan dan kedekatan kepada Allah itu tak bermanfaat. Di mana maka nilai ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah SWT harus meningkat. Hingga Rasulullah SAW katakan ittaqillah bertakwalah senantiasa kalian bertakwa di mana saja kalian berada, bukan hanya di dalam masjid. Ya, di pasar, di kumpulan orang-orang yang sedang lalai dengan jualannya dan tipu menipunya. Kita ditaqarrub ilallah bidzikrillah. Kita berzikir kepada Allah SWT. Di halayak ramai lainnya atau dalam kesendirian kepada Allah SWT. Makna hijrah sekali lagi adalah bagaimana pendekatan diri kita kepada Allah SWT makin meningkat atau berubah. Jadi momen hijrah hari ini karena waktunya sedikit banget, kalau mau tidak saya di sini gaya. Saya kapan saya terjenak.
Jadi kita mohon kepada Allah Taala semoga momen hijrah ini senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah. Makin hari umur kita makin bertambah juga amal ibadah kita dan kedekatan kita kepada Allah. Makin hari makin bertambah umur kita, mari kita minta kepada Allah agar bertambah juga rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka untuk itu, yang tadi awal saya katakan, mari banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Berapa saja, tidak ditanya, tidak harus 100, tapi tambahkan. Khusus di hari Jumat, kalau di hari-hari biasa itu baca sholawat 100-200 kali, di hari Jumat maka tambahkan, tambahkan. Karena dengan bersolawat rasa cinta ini, bagaimana kemuliaan wajah Rasulullah SAW terbayang walaupun tidak bisa kita melakukan semuanya, tapi subhanallah akan terbayang. Akan terlihat kemuliaan. Nah, kita akan mendapatkan melihat wajah Rasulullah SAW walaupun di dalam mimpi. Karena dalam mimpi saja wajah Rasulullah bertemu barang siapa man ra'ani fil yaqzah, man ra'ani fil manam maka ra'ani fil yaqzah. Barang siapa yang mimpi bertemu aku, sungguh dia sama saja melihat aku yang sebenarnya. Siapa yang ingin bertemu Rasulullah Mimpi. dalam mimpi siapa? Tunjuk tangan. Yang bertunjuk tangan saya doain. Yes. Kita semua ingin mimpi bertemu Rasulullah walaupun hanya di dalam mimpi, walaupun hanya di dalam mimpi. Kan dalam mimpi saja melihat Rasulullah itu adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah katakan iblis setan tidak mampu menyerupai wajahku. Ya. Iblis setan tidak mampu menyerupai wajah Rasulullah SAW yang datang di mimpi seseorang. Tapi kita pun nanti kalau ada orang yang dia Rasulullah SAW dalam mimpi yang lantas kita yakinkan wajahnya pakai wajah lain dia mengaku ini saya Nabi Muhammad. Maka banyak-banyak juga baca karakteristik Rasulullah SAW, pertama di dalam kitab Ibnu Tirmizi, kitab Syama'il Ibnu Tirmizi disebutkan bagaimana Rasulullah SAW. Maka perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ini jalan kita untuk menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Demikian mungkin yang kita sudah langsung. Rabbana kana bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih sana wa qarabatin lana fi dinina ma lil samawataka rabbi faqqihna wa faqqih lima wal qadiran wa fi'lan kama wal qadiran halalan daima rabbana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi shalihat. Alhamdulillah pada hari ini kita dari Allah kita bisa bersama menikmati ibadah pagi awali kita dengan amal soleh. Insyaallah semoga kepada segala yang disampaikan oleh Tuhan Guru kita pada saat kita tadi. Insyaallah mudah-mudahan kami bisa dijadikan modal dalam kehidupan ke arah yang baik, ke arah yang kita untuk kita kepada Allah. Demikian jumpa kita untuk hari ini. Semangat untuk terus tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
tadi. Insyaallah apabila kita setelah ini nanti dianjurkan kita bisa melaksanakan sholat sunnah syuruk terbitnya matahari, salah satu sunnah pahalanya insyaallah kemudian kita bisa ibadah Allah. Kalau belum bisa Allah, insyaallah dari kita sholat syuruk pahalanya kita akan terang insyaallah. Dan terakhir nanti kita dari kawan-kawan pengurus dari SN berupa mobil